Ibu. Di sini saya akan menggunakan beberapa alat sehingga mungkin akan terasa sedikit tidak nyamannya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menyiapkan dulu untuk alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat yang digunakan pada Ibu nanti ada kapas, kemudian ada larutan antiseptik, ada kateternya 8, spekulum atau sisir bebek, kemudian selanjutnya meja instrumen, kemudian untuk keranjang ginekologi dan juga penopang kaki serta ada lampu sorot. Kemudian saya di sini akan menggunakan sarung tangan, apron atau baju periksa, kemudian sabun dan air bersih, cuci tangan dan juga hand bersih dan kering. Terus selanjutnya saya ingin bertanya apakah di sini ibunya lelah buang air kecil? Oke, baik Ibu, apakah telah membersihkan untuk area genitalnya? Oke. Kemudian selanjutnya Ibu saya minta tolong untuk lepaskan pakaian bagian bawahnya serta celana dalam ya. Di sini Ibu boleh memakai sarung atau sendal yang telah tersedia. Oke, baik Ibu boleh naik ke atas meja pemeriksaan. Oke Ibu, selanjutnya di sini saya akan lakukan cuci tangan dan angkat dan juga menghidupkannya. Pemeriksaan abdomen, ibunya telah berbaring dalam posisi dilatoni atau kakinya diangkat di atas meja periksa, kemudian kedua lengannya di sampingnya Ibu. Oke, saya akan izin Ibu untuk membuka seluruh bagian abdomennya. Di sini saya akan melihat mulai dari tulang iga sampai tulang pelvik. Oke, di sini dari pahanya juga dapat terlihat. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya akan periksa untuk seluruh abdomen dan juga paha. Di sini untuk perutnya atau abdomen rata, kemudian selanjutnya bentuk pusarnya atau bibusnya juga normal, tidak ada kelainan, kemudian tidak ada kemengkapan juga atau tonjolan. Kemudian selanjutnya untuk memastikan tidak ada tonjolan, apakah Ibu bisa mengencangkan dinding abdomennya? Oke, bisa mungkin pura-pura batuk Ibu. Oke, terima kasih. Jadi di sini telah dipastikan tidak ada tonjolan ya. Selanjutnya saya akan periksa untuk kulitnya. Dari warnanya ini normal ya Ibu ya. Warna kulit normal, tidak ada yang terlalu kuning, kemudian tidak ada kebiruan atau kemerahan. Saya tidak melihat adanya guratan atau scars atau bekas luka. Kemudian mungkin bekas luka operasi atau scar. Kemudian selanjutnya di sini tidak ada tanda peregangan atau strie, kemudian tidak ada ruang kulit dan juga lesi. Oke, sebenarnya di sini saya akan melakukan palpasi atau saya akan meraba untuk merasakan seluruh area perutnya Ibu. Oke, apakah seluruhnya ada daripada perut? Enggak ada ya. Baik, sini saya izin palpasi menggunakan tangan, mulai dari kuadran atas kanan. Oke, saya akan memberi sedikit tekanannya Ibu. Tolong dikatakan bila adanya. Apakah Ibu rasakannya ini? Oke, baik, sini saya sambil memperhatikan untuk ekspresi Ibu ya. Baik Ibu, tidak rasa nyeri ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan steril dan duduk di kursi yang telah disediakan untuk menghadap ke aspectus genitalis. Di sini saya telah menggunakan sarung tangan steril. Kemudian saya akan duduk di kursi yang telah disediakan untuk pernyataan Ibu. Dari sini saya menggunakan kapas sebelumnya untuk membersihkan area vulva dan perineum. Permisi Ibu, saya akan bersihkan ya. Dan Ibu, selanjutnya saya akan mengamati pada bagian daerah vulva dan perineumnya. Oke, di sini hasilnya itu tidak ada kelainan pada area vulvanya dan juga perineumnya juga normal. Kemudian selanjutnya saya izin membuka kedua labium mayor, kemudian mengamati temuan pada daerah orificium ureter dan vagina. Oke, di labium mayor di bagian orificium ureter tampak normal ya, tidak ada perineum atau edema. Kemudian selanjutnya bagian orificium vagina ini masih normal juga. Setelah mengambil spekulum dengan ukuran kecil, kemudian selanjutnya di sini saya akan masukkan jari saya, jari tunjuk kiri ke
dalam intrahepatis vagina untuk penempatan vagina. Oke, bagi ibu tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan perlahan mulutnya ya. Oke, sini saya akan masukkan spekulumnya ibu. Ibu tarik nafas yang dalam lagi. Oke, ini sudah masuk ibu. Oke, di sini saya akan putar sebesar 90 derajat untuk spekulumnya. Oke, boleh dihembuskan nafasnya perlahan langsung di ibu. Oke, di sini saya akan menekan bilah pada spekulum untuk membuka spekulum. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengunci untuk spekulumnya. Baik, di sini saya akan perhatikan untuk kuningan vagina dan juga portionnya. Saya amati untuk warna portionnya ini normal, pink, kemudian tidak ada premi, tidak terlihat adanya massa atau edema juga, kemudian dinding vaginanya juga terlihat licin, kemudian selanjutnya tidak ada terlihat sekret yang abnormal pada bagian vagina juga cervixnya. Baik, sini saya akan mengambil satu brush untuk melakukan pembasmian. Di sini saya akan mengambil bahan ectocervix dengan brushnya. Di sini saya akan masukkan ke dalam vaginanya, yaitu akan masukkan ke dalam endocervix sedalam mungkin. Kemudian mulai dari area jam 12, saya akan putar sebesar 360 derajat. Sangat jauh. Oke, terima kasih ibu. Kemudian sini saya akan membuat lapisan menggunakan kaca pada kaca objek dengan mengoleskan brush yang tadi dengan bentuk sudut 45 derajat dan 1 kali usapan. Selanjutnya diberi label identitas pasien. Kemudian di sini kita akan pisah kesediaan dalam sebuah sungai elastik dengan alkohol 95%. Selanjutnya setelah persediaan saya akan lepaskan spekulum. Oke, saya lepaskan dulu untuk kondisinya. Kemudian saya tutup spekulumnya. Kemudian ini saya putar kembali 90 derajat. Baik ibu, jadi saya akan lepaskan tarik nafasnya dalam ibu. Oke, bisa dihembuskan dan melalui mulut ya ibu. Kemudian saya lakukan spekulum pada cairan klorin 10%. Baik, sebenarnya saya akan melakukan pemeriksaan manual setelah saya mencuci tangan dan juga mengganti handphone baru. Di sini saya akan berdiri untuk melakukan VT atau vaginal facial. Di sini saya akan membuka labium majus kiri dan kanan dengan ibu jari yang tunjuk kanan kiri. Permisi ibu. Kemudian saya akan masukkan jari telunjuk dan juga tengah tangan kanan ke dalam vagina. Ibu tarik nafas yang dalam ya ibu. Setelah itu saya akan meletakkan ujung jari kiri pada dinding fundus uteri. Kemudian bisa beri tekanan sedikit. Saya akan pindahkan jari kanan saya pada bagian tangan luar dan dalam ke bagian isthmus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan servisnya juga. Dan ibu di sini saya akan merasakan bagian uterusnya. Saya akan meletakkan jari-jari pada bagian dalam ini pada belakang ligamen cervix. Kemudian dengan telapak tangan kanan saya menghadap ke atas. Kemudian saya akan meletakkan tangan yang kiri pada bagian perutnya ibu mendatar di antara umbilikus dan tulang pubis. Kemudian saya akan perlahan geser untuk tangan yang di perut ke arah sifisis pubis. Kemudian berikan tekanan bawah dan belakang atau ke uterus. Kemudian di sini bagian tangan yang di dalam saya akan tekan ke dalam dan ke atas. Oke, di sini saya berusaha untuk menangkap dari jari kedua tangan. Di sini saya akan merasakan untuk bagian cervixnya. Oke, saya akan merasakan pada uterusnya juga. Di sini saya akan tangan kanan kiri saya mendatar di atas perutnya ibu. Kemudian di sini saya akan putar untuk tangan kanan saya untuk menghadap ke atas. Kemudian selanjutnya saya akan meraba tangan kiri meraba sampai ke bagian bawah. Kemudian tangan kanan akan saya tekan bagian dalamnya, kemudian ke atas cervix. Oke, kemudian tangan kanan saya akan berada di belakang cervix. Kemudian saya akan beri tekanan ke dalam, kemudian tekan ke atas. Oke, baik ibu, di sini saya telah menemukan untuk uterusnya ini terasa di antara jari-jari kedua tangan saya di atas tulang 2-4 cm di atas tulang pubis ya ibu ya. Oke, baik untuk uterusnya ini bersifat underverted karena dapat saya rasakan.
Oke, baik, saat berhasil terus. Oke, saya akan periksa untuk ukuran bentuk lokasi dan konsistensi mobilitas dan juga nyeri. Apakah ada nyeri ibu saat saya palpasi rahimnya? Oke, nggak ada ya. Kemudian di sini saya akan lanjut dan menentukan ovarium. Oke, di sini telunjuk tangan yang di bawah akan saya gerakkan samping cervix ke dalam lateral fornix. Kemudian untuk tangan yang di abdomen akan saya gerakkan secara searah dengan tangan kanan. Kemudian saya akan menekan secara posterior dengan tangannya terus. Kemudian selanjutnya saya akan mendorong ke atas dengan jari tangan. Oke, baik, saya akan dengan lembut menemukan jari-jari kedua tangan. Kemudian digerakkan ke arah pubis. Oke, permisi ya. Sini saya merasakan untuk ukuran bentuk dan juga konsistensi mobilitas dan juga nyerinya. Oke, saya akan ulangi prosedur untuk periksa ovarium yang satu ini juga. Oke, baik, setelah saya keluarkan jari saya akan periksa apakah ada nyeri pada ruang kulesak atau di belakang uterus dan di depannya rektum. Dengan mereka sedikit tekanan, apakah sini ada nyeri? Baik, sudah ada ya ibu. Baik ibu, saya akan keluarkan jari saya. Jadi ibu tarik nafasin dalam lagi. Baik ibu, pada saat lepas uterus untuk ukurannya itu normal, kemudian bentuknya juga masih normal. Lokasinya itu 2-4 cm di atas pubis. Kemudian selanjutnya konsistensinya ini lumayan keras, tapi ini normal ibu. Kemudian mobilitasnya baik, kemudian nyeri tidak terasa nyeri ya ibu ya. Oke. Kemudian ovariumnya tadi juga untuk bentuknya masih normal, konsistensi normal, mobilitas normal, dan juga tidak terdapat nyeri ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina. Di sini saya akan masukkan jari tengah tangan saya ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Kemudian saya akan lubrikasi terlebih dahulu jari-jari saya dengan air agar mempermudah masuknya jari tangan saya. Kemudian di sini saat saya masukkan, oke, bagi ibu sini saya akan masukkan, ibunya tolong menarik nafas melalui mulut. Setelah saya masukkan, saya akan menekan ke bawah menggunakan tangan lainnya dengan kuat dan dalam. Kemudian di sini saya akan menekan cervix yang jari saya dalam vagina, menekan cervix secara anterior. Ini saya akan menggunakan jari dalam rektum untuk merasakan bagian posterior dari uterus. Saya akan menggeser jari ke dalam rektum ke atas sampai fokusnya terasa. Apakah ibu ada nyeri? Oke, baik, sini tidak terdapat massa juga ya. Kemudian saya akan mengeluarkan jari saya secara perlahan, ibu tarik nafas lagi. Oke, pemeriksaan rektovagina ini telah selesai. Jadi untuk hasil temuannya itu uterusnya terasa halus, tidak terdapat massa. Kemudian tidak terdapat massa juga pada di antara permukaan posterior dari uterus dan rektum. Setelah pasca pemeriksaan ini selesai, saya akan masukkan kedua tangan yang masih memakai satu tangan ke dalam kori 0,5%. Kemudian saya akan lepaskan dengan membalik sisi dalam keluar. Saya akan melakukan penyirangan langkah, kemudian melakukan hasil temuan. Ini hasilnya itu baik dan normal semua ya ibu ya, ibu tidak mengalami kelainan apapun pada daerah ginekologinya. Kemudian selanjutnya ibu boleh merapikan kembali pakaiannya ya. Terima kasih untuk kerjasamanya.